Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya nak, kita hari ini bertemu lagi untuk belajar kimia. Spesial hari ini kita akan belajar di laboratorium kimia. Sebelum itu, Ibu mau cek kehadiran kalian dulu satu-satu. Al-Fadila Kesya hadir, Alwan hadir, Andre hadir, Ashifa, ada Aulia, Bril, Dimas, ada Dwi Nurmelisha, ada Ziki, Risa, Faza, Duda, Difari, Mahaurana, Marsha, Muhammad Aksa, Muhammad Nurrahman, Nurul Aksya, Pasha, Taufikul Firzatullah, Najmi, Naufal Kafi, Lifu, mana Lifu? Nur Aini, Pri Aji, Rangga, Ronaldo, Riza, Sabita, Ahdan, ada Mutiara. Alhamdulillah ya, hari ini 11 MIPA 3 nihil hadir semua. Jadi hari ini sesuai yang sudah Ibu umumkan kemarin, kita akan melakukan ya praktikum tentang garam hidrolisis. Jadi nanti praktikum yang akan kalian lakukan ini tujuannya untuk menentukan sifat garam yang terhidrolisis. Kemarin sifatnya ada 3 ya. Apa saja sifat garam yang sudah Ibu jelaskan tadi? Asam, basa, dan netral. Jadi hari ini kamu semua akan menyelidiki apakah sifat garam itu asam, basa, atau netral. Metode yang akan kita gunakan kali ini, strateginya adalah kita akan menggunakan model pembelajaran inquiry terbimbing. Inquiry terbimbing itu apa? Jadi kamu nanti harus menemukan suatu masalah, terus kamu menyusun hipotesis. Ini masalahnya apa? Oh, ini garam seperti ini, gimana itu? Terus nanti kamu merancang percobaan. Jadi kalau kamu disuguhkan alat-alat seperti ini dan bahan seperti itu, rancangan percobaannya seperti apa gitu ya. Terus nanti melakukan percobaan secara sendiri, ngambil data, terus bikin kesimpulan. Nah, nanti metodenya dengan praktikum dan juga melakukan diskusi secara kelompok. Nah, ini sudah dibagi kelompok secara acak ya kemarin ya. Sudah. Terus kenapa kita harus mempelajari garam hidrolisis? Ada yang mau berpendapat? Kenapa kita harus ngorek-orek garam itu? Gimana sih? Nah, karena setiap hari kita makan garam. Ibu kalau masak di rumah pakai garam, rumusnya apa? Garam NaCl. Bumbu dapur itu pakai garam NaCl. Nah, hidrolisis garam itu ada manfaatnya loh ternyata dalam pencernaan kita. Hidrolisis itu kan kemarin gimana? Proses pemecahan molekul atau ion-ion yang ada di garam. Jadi ketika kamu makan garam, terus habis makan biasanya terus apa? Minum air. Nah, itu nanti air akan memecah ion-ion garam itu di dalam sistem pencernaan kita, sehingga ion-ionnya itu bisa diserap oleh tubuh kita. Nutrisi-nutrisi yang ada dalam makanan akan terserap dengan sempurna melalui reaksi hidrolisis. Nah, gitu ya. Terus
Kira-kira bagaimana caranya kita menentukan sifat garam itu? Kemarin waktu bab yang kemarin kan kita sudah praktikum ya, pakai apa namanya, menentukan larutan asam basa, pakai apa? Lakmus. Terus pakai apa lagi yang ada? Nah itu yang dibawa Firza itu apa namanya? Mengukur pH. Ini namanya apa ini? Indikator pH universal. Nah jadi nanti kira-kira percobaannya sama ya dengan yang kemarin, dengan larutan asam basa. Nah sebelum itu Ibu bagikan dulu LKS-nya ya. Nah ini kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4. Silakan sambil dibaca, sambil didiskusikan. Ada alatnya apa saja di situ, bahannya ada apa saja, kemudian kira-kira nanti langkah kerjanya seperti apa. Langkah kerjanya kira-kira sama seperti yang, nah silahkan kalian susun dulu langkah kerjanya. Nanti bagi kelompok yang sudah selesai menyusun langkah kerja bisa mempresentasikan dulu ke depan gimana langkah-langkah gitu ya. Silahkan dibuat dulu, silahkan diskusi, boleh buka Google atau buka buku panduan kimia, silahkan dibuka gimana langkah kerja. Kerjanya yaitu pertama siapkan alat dan bahan, 2. Teteskan larutan ke plat tetes menggunakan pipet, 3. Teteskan larutan ke 3 titik plat tetes, begitu juga dengan larutan yang lainnya, 4. Menganalisis kandungan asam dan basa larutan menggunakan kertas lakmus, serta menentukan pH menggunakan indikator universal, 5. Identifikasi hasil perubahan pada kertas dan indikator universal, 6. Isi lembar kerja sesuai hasil analisis yang telah dilakukan. Hasilnya adalah garam yang bersifat asam
sifat asah kalau diuji pakai pH serta pH Di atas di di bawah bawah 7 kurang dari kurang dari 7 kalau masih biasa lebih dari 7. kalau netral berarti pH-nya berapa? 7. Bagus ya, kita beri applause untuk kelompok 3. Kira-kira ada yang mau menambahkan nggak dari rancangan percobaannya kelompok 3? Gimana? Sudah? Berarti sudah setuju semua dengan rancangan percobaannya? Gimana, ada yang belum setuju? Sudah ya, berarti ya, karena nggak ada yang angkat tangan. Maulana sama Keisha boleh duduk. Ya, duduk. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ibu ulangi lagi ya rancangan percobaannya yang akan kita lakukan hari ini. Nah, nanti di rak tabung reaksi ini sudah ada 5 tabung reaksi. Nah, masing-masing sudah ada labelnya ya, larutan apa sudah ada. Jadi nanti kalian mengambil larutan ini ke meja demonstrasi yang ada di depan. Ambil larutan sesuai label yang ada di tabung reaksinya. Ambilnya kira-kira 2 cm. Ya, ini juga sama, sudah ada tulisannya. Nggak ada tulisannya, nanti ibu beri label. Terus, kalau sudah dapat larutannya, ambil plat tetesnya, terus diteteskan ke 3 tempat. Habis itu, setelah diteteskan ke 3 tempat, kamu ambil kertas, lakmus biru, lakmus merah, dan indikator universal. Nah, terus kalau sudah ada perubahan warna, catat dalam tabel pengamatan. Kemudian lakukan uji untuk larutan yang lain seterusnya sampai 5 larutan. Paham ya semuanya? Kalau sudah paham, silakan boleh mulai bekerja. Alhamdulillah percobaannya sudah selesai semua dilakukan, semua juga sudah mendiskusikan hasil percobaannya, data yang sudah kalian dapatkan. Nah, sekarang salah satu dari kalian coba mempresentasikan ke depan hasil percobaannya. Siapa yang mau mencoba ke depan? Boleh yuk Marsha ke depan mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil uji coba dari kelompok kami. Yang pertama, larutan garam SH4Cl itu
netral adalah NaCl. Kita beri aplaus untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah melakukan percobaan mungkin ada beberapa kelompok yang hasilnya berbeda ya. Jadi tidak apa-apa, yang namanya praktikum itu tidak harus sama, tidak harus benar. Jadi Ibu tadi sudah keliling di antara kalian dan mendapatkan kelompok Marsha yang benar. Yang lain juga ada yang benar, tapi tidak semua benar. Nah, jadi kesimpulannya bahwa larutan NH4Cl kalau ditetesi diberi lakmus merah atau dicelupkan lakmus merah, warnanya merah, terus lakmus biru jadi merah. Lakmus merah-merah, lakmus biru-merah artinya larutannya bersifat asam. Ya, kelompok 2 bisa tenang dulu ya, kita diskusikan lagi hasil percobaannya. Terus NH4NO3, lakmus merah warnanya merah, lakmus biru warnanya apa Alna? NH4NO3. Lakmus biru warnanya biru. Nah, ini contoh yang keliru ya. Harusnya lakmus biru jadi merah. Ini merah. Jadi larutannya bersifat asam. CH3COO Na merah jadi biru, biru tetap biru jadi basa. Na2CO3 merah jadi biru, biru jadi biru. Jadi larutannya bersifat basa. Kemudian yang terakhir NaCl. NaCl lakmus merah warnanya merah, lakmus biru warnanya biru. Bersifat apa? Netral. Nah, jadi dari hasil percobaan itu kira-kira apa yang menentukan sifat larutan garam? Adalah apa? pH. Kenapa pH-nya bisa asam, bisa garam, bisa basa? Jika pH-nya di atas 7 itu jadi basa. Terus jika pH-nya di bawah 7 jadi asam. Memang benar seperti itu, tapi itu bukan jawaban yang ingin saya dapatkan. Jadi yang menentukan sifat larutan garam adalah asam basa pembentuknya, tergantung kation dan anionnya. Kalau kationnya berasal dari asam kuat berarti bersifat asam. Kalau anionnya dari basa kuat berarti bersifat basa. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin ada lagi yang mau disimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Nggak ada ya. Nah, jadi dari praktikum ini kita bisa tahu bahwa garam itu ternyata juga mempunyai sifat asam, basa, dan netral. Kita akhiri ya untuk praktikum hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mengukur menentukan pH larutan garam menggunakan rumus pH garam hidrolis. Nah, silakan bisa dipelajari di rumah. Marilah kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama.